Halo, gue akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di Logisim. Pertama kita mulai dari wiring dulu. Nah, di wiring ini ada beberapa komponen yang dipakai. Pertama nih splitter. Nah, splitter itu apa sih? Splitter ini ngubah input biner menjadi input biner menjadi output biner tapi dipisah-pisah. Maksudnya gini, misal fan outnya 4, ini harus juga 4. Misal kita masukin datanya, saya pakai ini ya, ini harus 4 juga. Nah, karena ininya itu 000, dia ngeluarinnya 000. Tapi kalau kita ubah, nah dia bakal berubah digit ke satunya, keduanya nih. Nah, sesuai ininya dia bakal berubah. Jadi itu fungsinya splitter. Dia juga bisa nerima dan ngeluarin lagi. Nah, kalian bisa ubah jadi right handed, atau dia bisa diputar, di rotate right. Nah, dia bisa nerima lagi. Misalnya jadi sebuah angka gitu. Sebentar. Nah, dia kan 00. Nah, splitter ini bisa ngubah jadi 1 atau 3, tergantung ini. Dia bisa nerima dan ngeluarin. Nah, terus pin ini juga untuk ngeluarin nilai biner juga. Kita bisa ubah data bitsnya sesuai yang kita mau. Misalnya 3, dia bakal ngeluarin bisa ini, sama kayak sebelumnya. Jadi itu fungsinya pin, dan nilainya akan terus sama gitu. Nah, selanjutnya tunnel. Nah, tunnel ini, bedanya tunnel ini, dia ini bisa memperpendek jarak output dan inputnya gitu. Misalnya ini kita buat data bitnya 3 dan kita namain input sebentar masuk. Nah, dia ini bakal ngeluarin lagi di tempat yang lain, jadi nggak perlu kabel yang terlalu jauh jaraknya. Ini kita pindahin ke east. Ini kita 4 aja biar bisa dikeluarin nih. Ini juga harus 4, harus sama. Biasanya kalau orange tandanya lebar datanya bitnya nggak sama. Ini juga harus 4. Nah, dia kan gak perlu ini, kalian bisa bawa jauh dari sana. Nah, mau tempatnya jauh dan gini, tapi intinya dia panjang bitnya harus sama. Nah, lanjut lagi ke clock. Nah, clock ini bakal mirip yang kayak di UAS, dia bakal mati nyala gitu. Kalian untuk nyalain clocknya bisa Ctrl K, atau bisa klik langsung di simulate di sini. Ctrl K ini sama aja klik ini enable clock. Nah, biar lihat aturan frekuensinya, kalian bisa atur di sini 8. Artinya dia 8 ketukan setiap detiknya, atau lebih bagus 1000.
Nah konstan ini sama mirip kayak ini, cuman dia ditulis dalam bentuk bilangan hex. Misal kita buat 4 bit ya. Nah F ini artinya dia bilangan ke 15 gitu, atau bisa 3. Jadi konstan ini ditulisnya dalam hex, sedangkan kalau pin di dalam biner, dan dia nggak berubah. Nah kalau power itu dia ini menghasilkan output 1 gitu dalam 1 bit ini. Aku belum terlalu paham kalau 2 bit gimana, tapi seingat kalau 1 bit dia bakal ngeluarin output 1 terus. Nah ground juga sama, bedanya dia outputnya 0. Nah ini kita juga bisa buat ground atau power pakai konstan, atau enggak menggunakan pin yang sebelumnya. Nih kita buat satu, ini hasilnya sebenarnya outputnya 1, tapi kalau misalnya 0 dia sama aja ground. Jadi dia bisa dibuat dari pin dan konstan. Ini masih di wiring ya. Oke, itu cukupnya wiring. Nah lanjut ke gates. Nah gates ini yang mirip kita pelajarin juga, pernah kita pelajari, dia keluarnya gitulah, 1 atau enggak bisa 0, dan kalau N harus dua-duanya, kalau OR harus minimal salah satunya. Nah lanjutnya ke plexer. Plexer ini apa sih? Plexer ini memilih antara input ini atau input ini. Jadi dia contohnya gini, kita buat misalnya select bitsnya ada 3. Nah 3 itu kan kalau di biner 2/3 gitu. Nah di biner itu kan kalau 3 itu select bitsnya 3, berarti 2/3 dia ada 8. Nah artinya kita bisa milih salah satu dari ke-8 ini. Karena dia tadi select bitsnya ada 3, ininya pinnya juga harus 3. Kalian bisa ubah ini jadi output dari modul yang kalian buat. Nah kita buat gini misalnya, terus ini kita buat pin lagi. Nah jadi ini tuh sebagai masukannya gitu. Oh ya, dia datanya tergantung ya data bitsnya besarnya berapa nih. Untuk ini aku coba data bitsnya 1 aja deh, karena di sini tulisan data bitsnya 1. Data yang masuk di kiri ini harus keluar sebesar sepanjang 1 juga. Ini untuk biar mempercepat aku samain aja inputnya, kalian bisa buat beda sendiri, tapi biar nggak kan sebaiknya sih bisa-bisa ya. Nah
kayaknya aku buat select bitsnya 4 aja biar nggak terlalu banyak, jadi 2/2 ya, segitu aja biar kenapa 5 ya. Oh enggak, yang ini tuh nggak ada di sini. Kita pindahin aja sini. Nah, dia kan milih salah satunya berarti. Nah, multiplexernya ini harus 2 kan, karena 2/2 berarti pinnya kita pilih 2. Nanti kalian bisa buat pin ini misalnya sebagai data dari output modul yang udah ada gitu. Nah, berarti ini bakal milih, karena dia nilainya 00, berarti dia mulai dari sini, data ini kan 0 ya, jadi outputnya 0. Tapi kalau misalnya kita 1, nah dia pindah ke bagian 1 di sini. Nah, 1 ini kan nyala ya, makanya dia multiplexernya ngeluarin nilai betul gitu. Nah, kalau misalnya kita ke ini kan 2 ya. Ya ini tuh berapa ya? Oh, ini tuh ini tuh 2 ya, 0 1 2. Nah, ini 2 kan, makanya dia mati. Tapi kalau ini yang nyala dia keluar, karena di sininya 2. Ini nilai 2 keluar di sini, makanya multiplexernya betul. Atau bisa contoh lainnya, kita pakai datanya itu, lebar datanya 2 deh. Nah, ini kan error semua ya, berarti itu harus pinnya itu lebarnya harus 2 semua nih. Kita edit 2 ini juga 2, ini juga 2. Nah, data multiplexernya, data bitsnya tuh harus 2. Nah, jadi dia bakal nge-outputnya 2 gitu ya. Mungkin nggak kelihatan sih, tapi kira-kira mirip kayak gitu. Nah, lanjut lagi ke komparator. Komparator ini ada di bagian aritmetik. Nah, di komparator ini kita itu bisa membandingkan dua nilai data yang masuk. Nah, ini kenapa invalid, karena data bitsnya dia mintanya 8. Kita buat yang simple, kita buat 3 aja. Kita buat juga data bitsnya 3. Ini juga ingat, kalian bisa jadiin ini sebagai misalnya keluaran dari modul yang kalian buat. Modul itu tuh subsirkuit kayak keypad, encoder dan lain-lain. Nah, output dari komparator ini khususnya cuman 1 bit gitu. Mungkin kecuali kayak subtraktor, dia hasilnya bisa biner juga, jadi ngurangin atau multiplier mengkali nilai binernya. Semisal kita nilai ini 1, karena ini dalam angka biasa ini kan 2/2 di sini, berarti 4 ya. Nah, karena 0 itu lebih kecil dari 4, dia maka ngeluarin nilai sama lebih kecil dari sama dengan. Tapi kalau misalnya kita buat dia jadi 2/2 juga di sini, dia sama dengan kan. Nah, semisal nih nilai ini yang lebih besar, nah dia ya hasilnya lebih kecil gitu. Yang ini lebih kecil dari ini. Kalau ini lebih besar dari ini, kayak gitu. Nah, selanjutnya jika flip flop ya.
misal kita ambil button gitu ya, button dari input output. Ini kalian bisa Ctrl C Ctrl V, terus keluarannya kayak LED, artinya dia nyala. Ini tuh notnya. Nah, clocknya kalian bisa hubungin ke clock biasa. Nah, resetnya juga ada tombolnya lagi. Ini Ctrl C Ctrl V. Nah, semisal kita nyalain J, dia bakal nyala, terus nyalain K, dia bakal mati. Atau enggak misalnya kita buat JK nya nyala bareng-bareng, ini bisa di ini terus delete aja. Nah, dia bakal jadi trigger. Dia berubah aja, jadi trigger itu mengubah nilai ya. Nah, lanjut ke bagian register yang kira-kira pakai. Nah, register ini apa sih fungsinya? Register ini mindahin input D ke input Q. Jadi semisal kita punya nilai di D, kalau WE nya dan clocknya nyala, nilai yang ada di D ini akan pindah ke nilai yang ada di Q. Jadi Q nya akan berubah akibat dari D. Nah, ini error karena dia minta 8 bit, tapi karena yang di Rubus ini kalau nggak salah 4 bit, kita pakai 4 bit juga di sini. Nah, kalau 4 bit itu baru bisa kita tampilkan dalam display hex. Nah, oke, kalau kalian crash kayak gini, kalian klik OK aja, terus simulate, terus klik pause, terus jalanin lagi. Nah, ini kan kalau kita lihat di PDF itu keypad. Ini kan keypad ya, keluaran dari D gitu ya. Nah, kita untuk terus ini kita WE nya kita on terus aja. WE nya on kalau semisal yang dimaksud digit gitu, artinya dia tuh mirip-mirip kayak clock gitu. Jadi kita buat aja nyala terus gitu ya. Nah, untuk ubahnya tuh pakai tunjuk ini. Nah, ini kita pakai button aja biar kelihatan. Nah, semisal nih kita di D ini kita punya nilai 2, terus kita klik button, 2-nya pindah. Asal clock sama WE nya nyala, dia bakal pindah. Selama clock dan WE nya nggak nyala bareng-barengan, dia nggak bakal pindah gitu. Misal nih, ini di clockin kan, nah dia nggak bakal ini, dia harus nyala dua-duanya, WE sama clock gitu. Nah, terus yang belum jelasin adalah fungsi reset dari ini. Nah, fungsi reset ini ya ngilangin nilai yang ada di Q. Nilai yang ada di Q ini kan 2, kita reset dia berubah jadi 0 lagi. Terus misalnya kita masukin dia jadi 6, tapi kita misalnya di keypad ini muncul nilainya 9 gitu ya. Terus di enter sini 9, dia pindah 9 kayak gitu jadinya. Nah, selanjutnya nih RAM yang menarik. Untuk RAM kalau misalnya kalian ambil
bentuknya itu bakal kayak gini. Mungkin kayak nggak, kurang enak dilihat, jadi kita ubah aja jadi tampilan Classic Logisim biar lebih rapi. Nah, RAM ini bisa memilih address gitu ya. Lihat di sini addressnya 8. Karena addressnya 8 bit, dia ada 256. 2 pangkat 8 256. Terus data bitnya ada 8. Nah, di 8 ini berarti dia ada setiap masing-masing data ini ada 8 bit gitu. Tapi karena ditampilinnya dalam bentuk hex, maka dia bisa dibagi 4 gitu. Ya, ditambah sisanya. Jadi semisal nih kita masukin 2 tuh, ya dia jadi cukup 1 digit aja. Kalau 4 juga cukup 1 digit. Nah, kalau 5 baru dia 2 digit. 5 sampai 8 itu tuh nilainya bakalan 2 digit. Nah, sampai dia masuk 9 baru dia 3 digit dan seterusnya. Jadi ini tuh merepresentasikan jumlah bit data yang ada di dalam RAM-nya. Nah, 256 ini tuh address-nya yang bisa kita pilih. Nah, mirip lagi misalnya pakai pin. Nah, untuk biar simple, dia kan satu pinnya 1 bit doang ya. Sedangkan ini addressnya 8 bit. Kita buat RAM-nya jadi biar lebih sederhana, kita buat 4 ini aja. Terus dia jadi datanya 4 bit. Nah, WE sama OE ini apa sih? WE ini artinya write enable, OE ini output enable. Nah, kalau clock sama kayak ini, cukup dinyalain terus. Nah, kita buat buttonnya. Dari sini. Nah, jadi WE dan itu kan write, jadi dia bisa ditulis di RAM-nya. Kalau output enable, dia bakal ngeluarin nilai dari RAM-nya ke D sini. Nah, terus D ini apa? D ini adalah data yang mau kita masukin. Nah, ini kenapa invalid? Karena tadi panjang data bitnya yang disimpan cuma harus 9, sedangkan pin yang masukinnya 9. Jadi supaya kita simpel, kita buat aja jadi 4 bit juga RAM-nya. Nah, lihat di fungsi address, misal dipilih 1, dia bakal pindah ke alamat yang 1 di address ini. Kalau misalnya 2, dia pindah ke 2 gitu. Kalau 3 selanjutnya. Terus kalau misalnya ke 4, dia pindah ke 4 ya, 0 1 2 3 4 gitu ya. Terus kalau misalnya ke 5 dan gitu seterusnya sampai ke 15, 0 sampai 15 kan ya. Jadi totalnya ada 16 data dimulai dari 0 akhirnya 15. 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 itu hasilnya 15. Nah, fungsinya WE dan OE ini adalah menulis datanya yang ada di sini. Kalau WE menulis data ke dalam RAM. Jadi misalnya kita mau masukin angka 2 di sini nih, angka 2 kita tulis. Nah, dia akan berubah RAM-nya. Nah, tapi dia tuh belum ngeluarin outputnya. Kita bisa pakai 7 segment hex.
bukan 110. Nah kalau misalnya di boot enable, nah dia keluar 2 gitu. Kalau misalnya dia pindah ke alamat kedua, kita mau tulis angka 3. Ini kalau misalnya di OM dia masih keluar 0 karena dia sifatnya 0. Tapi kalau WA dulu dia udah ganti ubah 3, terus jadi outputnya bang 3. Nah selanjutnya ROM itu lebih simpel. Kita buat juga pilih jadi classic logisim. Nah di classic logisim ini di ROM ini dia bedanya gak bisa menulis ke dalam ROM-nya. Jadi maksudnya menulis kan kita harus di RAM ini harus ditulis pakai masukkan D. Sedangkan kalau ROM itu nilainya sama terus, gak berubah-berubah. Biar simpelnya kita buat lagi address book yang 4, ini juga 4. Nah ya sama juga addressnya pilih yang mana, tapi dia langsung keluarin outputnya. Dan ingat kalau hex display ini untuk 1 digit hex display dia ngeluarin 4 bit data. Tapi karena belum diubah, kita edit konten dulu. Misalnya jadi angka 7. Nah kita pilih ke 0. Nah itu 7 keluarnya gitu.